Kita lihat kebakaran terjadi di beberapa wilayah dalam waktu yang bersamaan. Apakah Anda melihat ini memang terpola? Siapa di baliknya? Ya, siapa di baliknya kita harus minta kepolisian untuk membuktikan ya. Benar. Tapi bahwa ini ada perekayasa pasti, dan itu sudah saya katakan sejak Dan tahun benar-benar 2019. terpola ya kita lihatnya. 2019 itu kan saya katakan sampai jam 9-an ya. Demonstrasi itu berjalan baik, tidak ada masalah, tidak ada korban waktu itu. Sangat minim ya. Tapi setelah itu ada kelompok cukup besar, ribuan datang. Dan itulah membuat kerusuhan. Besoknya tambah lagi itu pasukan. Kan gitu. Kemudian dalam demonstrasi yang lain, Omnibus Law, KUHP dan macam-macam, semua sama. Kami kan waktu itu masih ketua Komnas HAM ya. Tiba-tiba ada pelaporan ya, ada sekitar 100 ditahan misalnya oleh Polda Metro. Besok jam 7 tuh staf saya udah datang ke sana. Diperiksa. Dari 300 orang itu cuma 2 orang mahasiswa. Yang lainnya bukan mahasiswa. Jadi yang seperti itu sudah terjadi. Nah, saya sangat khawatir, maka saya katakan perlu ada satu evaluasi yang lebih komprehensif, lebih sistemik ya. Kenapa? Kita harus jujur mengakui, secara global ini nanti kesejahteraan penduduk di dunia ini akan masalah banyak. Ekonomi kita merosot seluruh dunia. Indonesia pasti juga. PHK itu sudah terjadi di mana-mana kan? Nah, karena itu ketegangan sosial, keresahan dan macam-macam itu kan sudah ini akan semakin besar. Nah, kalau peristiwa yang ini tidak menjadi batu loncatan kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh, supaya kita bisa menyiapkan ya, kalau ada ketegangan sosial, ada demonstrasi lagi yang jumlahnya mungkin akan lebih banyak karena orang PHK, kemiskinan, kesulitan macam-macam, ya maka korban-korban manusia akan terjadi lagi. Jadi kira-kira Pak Tovan, apa yang perlu diinvestigasi sehingga kita tahu alasan siapa di balik peristiwa ini? Tadi polisi sudah ada Kompolnas ya yang meriksa. Benar nggak itu? Ya, misalnya Rantis sebagai contoh ya, kan itu yang dianggap sebagai trigger, itu bisa diperiksa. Apakah memang sudah levelnya Rantis bisa masuk, PHH sudah masuk misalnya. Kan bisa seperti itu. Tapi sudahlah, itu tugas Kompolnas, kita percayakan. Ada Komnas HAM yang sudah melakukan juga satu kajian. Tapi tadi saya katakan, satu investigasi yang lebih sistemik, lebih komprehensif, itu juga dibutuhkan. Sekarang belum ada itu Anda lihat? Belum ada. Saya kira itu tugas Presiden, bisa bikin satu tim gabungan, melibatkan banyak tokoh. Kayak tim investigasi makar kali ya? Iya, tidak hanya soal keamanan, juga mengantisipasi ya kericuan-kericuan politik kan, termasuk membenahi institusi-institusi politik kita, termasuk juga mengantisipasi tadi saya katakan itu kemungkinan resesi global yang kan pasti akan berdampak terhadap Indonesia. Jangan nanti kemudian kita tiba-tiba menghadapi satu demonstrasi yang lebih marah, orang lebih marah karena mungkin kehidupan sehari-hari mereka makin sulit ya. Jadi memang satu evaluasi yang lebih menyeluruh itu sangat dibutuhkan. Supaya kita bisa selamat sampai ke depan, meskipun kita pasti tidak ada di dunia ini negara yang ini tenang-tenang aja.